Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, everyone. Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, selain sehat fisik juga harus banget dalam kesehatan mental yang baik. Nah, bicara mengenai kesehatan mental, yang akhir-akhir ini mungkin karena dampak pandemik yang luar biasa, kemudian juga tuntutan berbagai macam, mungkin kamu sebagai siswa, tuntutan PR, kemudian juga sekolah daring, nggak bisa ketemu teman-teman, tuntutan juga sebagai seorang anak yang harus banyak aktivitas di rumah, kemudian juga kamu nggak bisa sharing, itu menimbulkan persoalan tersendiri. Nah, sebagai individu yang punya tuntutan ini, bersama aku di sini, hai Yova. Halo Mbak Poppy. Nah, ada Yova bicara mengenai kesehatan mental bersama kita ya. Nah, tapi bicara mengenai kesehatan mental, aku mau ngasih ke kamu dulu sebuah informasi nih. Merujuk pada Undang-Undang Kesehatan Nomor 18 Tahun 2014, ODGJ adalah sebutan bagi orang yang mengidap penyandang gangguan jiwa. Sekarang pertanyaannya, ODGJ itu bisa disembuhkan nggak sih? Kemudian prosesnya seperti apa dan bagaimana ia melaluinya gitu loh. Nah, bersama saya kalau memang bisa disembuhkan, Yova juga di sini banyak sekali aktivitas-aktivitas yang sekarang ini memberikan kontribusi untuk masyarakat. Aku pengen ngobrol-ngobrol banyak tentang pengalaman kamu yang lalu nih. Boleh dong. Boleh ya. Tidak perlu waktu lama untuk menjawabnya. Ya, saya bangga. Tepatnya bangga terhadap diri saya sendiri. Saya bangga saya bisa melaluinya sampai tahap ini. Karena perjalanan yang saya lalui tidaklah mudah. SD sudah menjadi korban perceraian orang tua, SMP dibully satu angkatan, SMA tidak kuat menahan segalanya sampai harus masuk rumah sakit jiwa. Saat ini harus rutin konsultasi ke psikiater dan minum obat setiap hari. Saya bangga saya bisa menerima dan melalui semua hal tersebut dengan ikhlas. Saya bangga walau ODGJ saya bisa masuk universitas impian banyak orang. Saya masih bisa aktif menjadi pembicara di berbagai webinar, masih bisa aktif di kegiatan kampus, masih bisa menginspirasi banyak orang dengan video TikTok saya. Saya bangga dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada di diri saya. Semoga mendapatkan insight dan informasi buat kita semua nih, apa sih yang harus dilakukan sebagai berteman dalam lingkungan sosial gitu loh. Apa yang, karena dampak daripada yang tidak boleh dilakukan bisa mempengaruhi terhadap kesehatan mental seseorang. Betul. Nah, sekarang Yova, kamu sekarang ini kuliah di mana? Aku kuliah di Universitas Indonesia di Fakultas Vokasi Komunikasi jurusan Hubungan Masyarakat. Keren banget, hebat banget loh. Nah, itu udah semester berapa? Lagi OTW semester 3, sekarang sih lagi liburan. Oke, kamu seneng nggak dengan bidang yang kamu kuliah di situ, seneng nggak? Senang, tapi jujur awalnya aku kan minatnya psikologi. Awalnya sih emang sedih-sedih gitu, ya nggak dapet psikologi gitu. Kamu senang di psikologi? Seneng banget karena dari basic latar belakangnya kan punya gangguan kesehatan mental gitu. Jadi pengen memperdalami lagi gitu. Itu tuh bagus banget loh. Aku nggak kebayang loh kalau misalnya nanti siapa tahu ya Yova, misalnya gini, kamu udah selesai D3 di situ, terus kamu tertarik ngambil psikologi, kan kamu memang suka passion ya. Kalau passion tuh nggak ada tuntutan. Jadi kalau kamu nggak ada tuntutan, kamu melakukan daily hari-hari kamu dengan bahagia, gitu loh. Iya, betul. Kan tugas di bidang psikologi itu nggak main-main, kamu harus menganalisa orang. Betul. Nah, kalau misalnya kamu terbebani, kamu harus banyak-banyak baca tuh teori-teori. Tapi kalau kamu suka, itu bakalan excited setiap hari. Bayangin aja kamu tiap hari menganalisa orang lain, kemudian juga men-searching dikaitkan dengan teori-teori, pasti seneng banget. Moga-moga nih Yova nanti abis selesai dari vokasi di UI, kamu bisa ngambil psikologi. Amin. Dan bisa ambil psikologi, ngambil klinis. Wes, benar. Ya, ngambil klinis terus kamu masuk ke masyarakat. Tapi kita bicara ke depan ya, dan kamu kelihatan banget excited pada saat aku bicara mengenai masa depan. Wajah kamu langsung, ekspresi kamu tersenyumnya full dan ada kerutan di pinggir mata. Ini menandakan bahwa Yova itu bahagia pada saat bicara tentang masalah psikologi. Nah, Yova, sebelum kita ngobrol lebih dalam, kamu keberatan nggak kalau kamu menceritakan pengalaman kamu yang lalu? Enggak dong, karena kan ini bisa jadi edukasi juga dan bisa jadi motivasi buat teman-teman semuanya. Oke, nah itu tadi ya, artinya ketentuan ini tidak melanggar untuk menceritakan pengalaman pribadinya, karena memang kerelaan. Dan di sini juga bersama kita juga udah ada ibunda dari Yova ya, tapi memang tidak bergabung dulu, nanti bundanya nanti ada sesinya khusus untuk ibu-ibu nih. Oke, nah Yova sekarang ceritain sama aku dong,
Oke. Kamu itu didiagnosa apa? Sejujurnya awalnya tuh pas masuk RSJ pertama kali, diagnosa awalnya itu skizofrenia. Oh, oke. Lalu akhir-akhir ini sudah didiagnosa persis, yaitu unspecified bipolar disorder. Jadi bipolar yang nggak termasuk tipe 2 atau tipe 1. Oke, nah bisa ngejelasin lagi nggak? Kamu tahu loh beda tipe 1, tipe 2, ini luar biasa loh. Kamu bisa jelasin lagi nggak tentang masalah tipe 1 tuh apa, tipe 2 tuh apa? Aku sebenarnya agak lupa ya, tapi kalau nggak salah tipe 1 itu lebih banyak manik atau lebih banyak depresif ya. Oke, jadi manic itu ya tadi ya, kalau depresi itu kamu pasti kesedihan. Kalau manic itu kamu pasti excited yang seperti itu. Betul. Nah, kalau tipe 2? Tipe 2 lupa, pokoknya ada yang diantara itu kebanyakan maniknya atau kebanyakan depresifnya. Oke. Nah, kalau aku nggak terspesifikasi karena aku kadang-kadang manik, kadang-kadang depresif Nah, gitu. kalau kamu harus tahu ya, bipolar itu adalah sebuah dua kutub yang berbeda atas pengelolaan emosi seseorang. Jadi emosi bisa swing ke tiba-tiba excited, tiba-tiba sedih gitu dalam jangka waktu 1 menit, dalam jangka waktu yang sangat-sangat singkat, bisa switching. Nah, berarti kamu bisa swing mood kamu tuh dalam jangka waktu yang sangat singkat. Betul, Nah. dengan masalah yang sangat sepele juga. Jadi masalah sepele kamu bisa swing langsung Betul. gitu loh. Oke. Nah, tapi sebelumnya itu kamu didiagnosa adalah skizofrenia ya. Betul. Oke. Itu berapa lama tuh diagnosa itu berubah menjadi bipolar yang identifikasi? Nggak dalam waktu sebulan sih, jadi setelah kan masuk rumah sakit itu 21 hari kan dirawat. Oke. Jadi keluar dari rumah sakit udah ada diagnosa bipolar unspecified itu. Oke, gitu. tapi sebelumnya masuknya masih sebagai skizofrenia. Iya, diagnosa awal skizofrenia. Skizo itu kalau saat itu kamu dikasih obat Dikasih obat. berapa lama? 21 hari, jadi pas di rumah sakit juga selalu dikasih obat, sampai sekarang juga masih rutin minum obat. Masih obatnya. Berarti kamu nggak lama ya di sana ya? Enggak, Oke. 21 hari aja. Nah, sebelumnya bisa ceritain ke aku nggak akar masalahnya tuh apa sih? Kalau yang dari aku tangkep ya, terlalu banyak masalah yang memendam di diri aku. Jadi ibaratnya itu kayak balon tiup terus-menerus, balonnya itu aku, anginnya itu masalah-masalah aku, ditiup terus-menerus. Misalnya dari SD aku jadi korban perceraian orang tua, SMP aku dibully, SMA harus dituntut bisa adaptasi di SMA negeri gitu. Oke, nah. Jadi terlalu banyak masalah yang sampai anginnya tiup terus-menerus, akhirnya meledak gitu. Meledak. Akunya meledak karena Oke. nggak kuat terlalu banyak masalah Oke, gitu. nah kamu bisa menjelaskan bahwa kamu itu adalah seperti balon ya, yang ditiup itu kamu merasakan perasaan kamu. Iya. Nah, berarti kita bicara tentang masalah kamu lagi SMP. Kamu pada saat SMP itu mengalami, sebelum SMP ada tekanan nggak di situ? Ada Apa sebelum SMP? perceraian orang tua. Itu oke. Perceraian orang tua pertama kali terjadi pada saat usia kamu berapa? Dulu tuh orang tua cerainya tuh bolak-balik gitu. Jadi kadang cerai terus rujuk lagi, cerai terus rujuk lagi. Jadi kalau ditanya kapan pertama kali, jujur lupa juga karena terlalu banyak cerainya Oke, gitu. nah pengalaman apa yang kamu rasakan pada saat orang tua kamu berpisah? Bingung. Bingung. Iya, karena dulu masih kecil terus gak ngerti cerai itu apa. Oke, Dan orang tua nggak menjelaskan secara jelas gitu kalau kita tuh cerai gitu, mama papa tuh cerai. Setelah bingung, apa lagi kamu rasakan? Apakah kamu punya perasaan sedih atau perasaan selain bingung ya? Apa lagi? Kehilangan sih. Kehilangan terus, sosok ya, ayah. Oke. Kehilangan sosok ayah. Iya. Berarti di sini itu usia kamu SD. Ya, SD. Terakhir tuh perceraian orang tua yang paling talak 3-nya itu SD. Oke, dan kamu kehilangan sosok ayah di situ. Iya. Nah, setelah berpisah itu, apakah masih ada komunikasi dengan ayah? Masih, sampai Masih. sekarang juga masih. Masih baik ya. Baik. Tapi kamu kehilangan beliau. Iya, betul. Oke, nah pada saat kamu kehilangan beliau, sosok ayah lagi di SD itu, kamu deket sama siapa? Sama mama, sama kakek nenek juga. Oke, berarti di sini ada sosok kakek ya, karena tadi kan ayah pergi. Nah, seberapa dekat sama kakek, nenek, dan mama? Dekat banget. Dekat. Yang paling dekat di antara mereka bertiga siapa? Mama sih. Mama. Nomor 2, Kakek. kakek. Oke, kakek itu kamu menganggap kakek itu berarti dari SD. Itu sampai kayak gimana? Bisa ceritain nggak sama kakek? Itu deketnya gimana? Dekat banget, kayak apa-apa mintanya ke kakek. Ada masalah ceritanya ke kakek. Misal apa yang minta duit juga mintanya ke kakek gitu. Jadi benar-benar kakek itu kayak pengganti ayah. Iya, betul. Karena kamu ada masalah cerita sama kakek. Iya. Jadi kakek itu kayak pelindung
Kemudian kakek itu juga di sini adalah sebagai kamu minta uang. Berarti sampai kan nafkahi. sampai kakek sendiri ngomong, kamu nganggep papi ayah aja, kan aku manggil kakek itu papi juga kan. Panggil kakek nenek itu papi sama mami gitu. Sampai ngomong udah kamu anggap papi tuh ayah aja gitu. Jangan sedih kalau nggak ada papa, kan ada papi gitu. Jadi disitulah figur pengganti masuk. Nah, kakek itu paling suka sama apa? Kakek suka kuda. Suka apa sih, ngoleksi figur kuda, ada juga lukisan kuda banyak. Kamu ingat masih kecil gitu ya? Masih ingat, sampai sekarang juga masih ada di rumah. Ya? Nah kemudian pada saat SMP apa yang terjadi? Dibully. Dibulinya sama siapa? Sama teman-teman seangkatan. Bentar dulu deh, seangkatan itu kan bukan satu kelas ya? Bukan, jadi seluruh kelas yang angkatan aku gitu. Kamu dibulinya apa? Dipanggil kuda. Kamu terlihat sedih pada saat bicara itu. Kamu terlihat sedih, sampai nunduk kepalanya, itu menandakan bahwa proses perjalanan luar biasa. Berapa lama kamu dibully? Dibully bentuknya gini, dikatain kuda atau selalu ada kaitan sama kuda? Dua-duanya sih bentuknya dikatain. Gimana? Misalnya lagi jalan, tiba-tiba ada yang meringkik di belakang gitu. Terus misalnya, apa sih lo nggak jelas kuda gitu. Itu gara-garanya awalnya apa? Pertama, aku pas itu pernah foto kan. Fotonya posisinya dulu kan biasa anak-anak SD alay gitu, kayak gitu, melet, mengeluarkan lidah. Terus ada satu anak yang nge-grid foto itu, kayak disandingin sama foto kuda yang juga lagi melet gitu. Jadi di-share lah di grup angkatan yang nggak ada akunya gitu. Terus abis itu di geng-geng mereka jadi ngata-ngatain aku kuda. Apa gitu. Yang kamu rasain pada saat kamu ngeliat foto kamu gitu? Bingung sih, kayak kok bisa sih, kok kepikiran gitu, sampai kok bisa jahat banget disandingin sama kuda, sampai dikatain ke akunya gitu. Selain bingung apa lagi? Sedih sih. Sedih, kayak kecewa, kayak kenapa sih, emang nggak ngerasa berharga juga gitu, kayak emang gue sejelek itu apa sampai dimirip-miripin sama kuda. Jadi ngerasa jadi manusia yang paling jelek gitu. Kamu merasa manusia yang paling jelek. Nah, hari-hari kamu pada saat kamu dibully seperti itu seperti apa kamu kalau ke sekolah? Takut banget, kayak mau bangun sekolah itu kayak nggak mau sekolah, mending di rumah aja. Sampai kejadian nggak mau sekolah, bikin alasan pura-pura sakit, bilangnya sakit gitu ke mama, padahal takut sekolah gitu, sampai bolos seminggu. Apakah kamu orangnya speak up lagi SMP atau kamu orangnya tertutup? Aku tertutup. Karena aku juga gimana ya, kayak ngebayangin ngomong ke mama aja, orang yang terdekat sama aku nggak dihiraukan, gimana aku speak up ke orang lain gitu, yang nggak sedekat sama mama. Dan kamu lagi SMP juga bingung mau ceritakan ke siapa ya? Betul. Di sekolahan itu ada guru BP nggak sih? Ada. Kenapa nggak cerita sama guru BP? Gurunya sebenarnya udah ngeh gitu, udah ngeh, tapi pas gurunya ngambil tindakan, gurunya langsung ngomong ke satu kelas, ini kenapa Yova nggak masuk, ada yang jahat sama Yova nggak, tapi satu kelas nggak ada yang ngaku. Jadi akhirnya sekolah ngambil kebijakan satu kelas itu disuruh jenguk aku. Jadi satu kelas tuh bayangin 30 orang disuruh ke rumah aku, biar kayak kesannya aku diinginkan gitu, aku dipinginkan buat masuk sekolah lagi gitu. Terus ya udah sempet tuh mereka minta maaf, tapi ternyata itu cuma berjalan beberapa hari aja gitu. Kenapa abis itu? Abis itu dibully lagi. Dan dibulinya itu makin parah nggak? Karena kamu sudah membuat mereka datang rame-rame disuruh sama guru. Iya, jujur makin parah sih. Nah berarti kamu makin nggak mau cerita persoalan kamu itu? Enggak. Nah mungkin saya berpikir gini loh Yova, apa jangan-jangan anak-anak atau adik-adik kita nih yang nonton ini, pada saat mereka mendapat bullying, mereka lebih memilih menahan. Menurut kamu gimana? Banyak nggak sih anak-anak di luar sana yang dapat bullying lebih bagus diem ketimbang cerita sama orang tuanya? Iya. Kenapa alasannya? Karena kalau mau ngomong takutnya jadi hal yang lebih parah lagi kan, kayak udah kejadian di aku. Dan mereka juga bingung mau ngasih tahu ke siapa gitu. Nah berarti, di sekolahan tersebut apakah sudah ada yang namanya edukasi untuk tidak boleh melakukan bullying? Belum ya? Belum. Berarti ini penting banget ya teman-teman, kalau setiap sekolahan itu memberikan edukasi untuk tidak boleh melakukan bullying. Dan
Kalau di edukasi itu biasanya anak-anak itu akan mendapatkan kalimat, diajarkan teknik pada saat kamu dapat bullying, kamu harus boleh mengatakan stop bullying gitu loh. Ini kamu nggak diajarkan ya? Enggak. Oke. Setelah SMP apa yang terjadi di SMA? SMA kan SD, SMP swasta. Jadi SMA tiba-tiba masuk ke negeri. Dan itu aku orangnya emang cukup sulit buat beradaptasi di lingkungan baru. Jadi istilahnya udah terlalu banyak masalah yang menumpuk, terus dituntut untuk harus beradaptasi lagi, jadi akhirnya aku nggak kuat. Nah, di kelas 10 itu, di kelas 1 SMA itu, akhirnya aku blank, tidak sadarkan diri. Nah, blank itu gimana? Apakah lagi ke sekolah kamu ngeblank atau kamu lagi di rumah? Enggak, kebetulan lagi liburan. Jadi kronologinya, aku lagi banyak pikiran kan. Banyak pikirannya itu menghantui aku banget sampai nggak tidur beberapa hari. Oke, dulu. Kamu mikirin apa? Mikirin macem-macem, bahkan hal yang nggak penting gitu. Kayak apa? Kayak kenapa ada dunia ini gitu, nggak tahu kenapa tiba-tiba masuk aja di pikiran gitu. Terus kepikiran masa-masa lalu. Masa lalu apa yang kamu pikirin? Yang sedih-sedih kayak perceraian orang tua, dibully, mikirin lagi, aduh kenapa sih dibully gitu. Terus ditambah aku masuk SMA yang emang beberapa pembuli itu masuk di SMA itu juga. Apa yang kamu rasakan pada saat kamu tahu bahwa pembuli itu bergabung di SMA? Aku udah tahu pembuli itu mau masuk SMA itu kan. Terus aku udah ngomong ke mama, ke mami, ke papi, tapi aku nggak mau itu yang ngebully ada di SMA itu lagi. Tapi nggak digubris, maksudnya dianggap ya udahlah nggak apa-apa gitu. Terus akhirnya jujur pas masuk SMA itu sebenarnya itu SMA favorit juga kan, tapi aku malah sedih banget gitu, kayak ya ampun takut banget, takut kejadian lagi gitu. Kamu takut apa cemas? Cemas sih, tapi takut juga. Bisa bedain ya teman-teman ya, namanya cemas dengan takut. Kalau takut itu ada sesuatu fisiknya atau benda atau things atau sesuatu yang kamu takutin. Kalau cemas itu nggak ada, dia nggak bisa terbayangkan, dia masa depan. Kalau takut, misalnya kamu takut sama ularnya udah di depan kamu. Kalau takut kamu sama orang yang membuli kamu di depan kamu, berarti kamu cemas. Cemas ya. Cemas karena visualnya itu karena dia masa depan belum terjadi, belum kamu sentuh. Nah itu bedain ya, kalian bisa bedain sekarang takut atau cemas. Kalau cemas itu tadi ya, soalnya saya lihat kamu cemas, tangan kamu dimain-mainin juga tadi begini. Jadi pada saat kamu cerita pembulian, kamu ada kecemasan. Gitu loh. Jadi cemas indikatornya begini, ya main-mainin tangan, gerakan tubuhnya ditambah lagi tadi. Tidak ada sosoknya gitu loh. Udah kebayang kan? Kebayang. Jadi dari tubuh manusia itu bisa menggambarkan psikologisnya, pikirannya. Dari gerak-geriknya aja. Nah sekarang kita balik lagi nih. Akhirnya kamu masuk SMA, tuntutannya banyak nggak sebagai di SMA negeri favorit? Tuntutannya yang pasti harus misalnya dapat PTN gitu. Nah itu jadi pressure nggak buat kamu? Enggak sih. Enggak. Soalnya dari dulu emang udah berprestasi gitu istilahnya. Berarti kamu ini di atas rata-rata kecerdasannya ya? Bisa dibilang. Nah makanya kamu overthinking. Oh gitu ya? Jadi kenapa? Karena orang di atas rata-rata, jangan-jangan kamu ini gifted lagi. Apa tuh? Kalau gifted itu kecerdasannya di atas rata-rata orang pada umumnya. Jadi bisa dibilangin ya, bisa jadi almost genius. Superior. Jadi IQ saya nggak tahu, udah pernah psikotes belum? Udah sih. Hasilnya berapa? Jangan cepetin. Bisikin aku aja. Lupa sih tapi. Berarti kalau asumsi aku, kalau sampai kamu keterima di UI, kamu juga bicaranya runtut seperti tadi. Asumsi saya belum psikotes ya, tapi kalau orang bicaranya runtut, banyak yang dipikirin, biasanya di atas rata-rata kecerdasannya. Nah, di atas rata-rata kecerdasannya, emosinya nggak stabil, bisa menjadi tekanan, disebut dengan stres. Tapi stres remaja yang tidak ada solusinya karena kebingungan mencarikan, itulah menjadi kamu tuh merasa kayak saya nggak tahu mencetak siapa. Betul. Karena akhirnya SMA tuntutannya seperti itu. Selain itu teman-teman yang menstimulasi kamu tiba-tiba kamu kolaps itu kapan? Kelas 1 SMA. Nah terus apa yang terjadi? Blank, terus kamu akhirnya iya lagi tidur, bangun-bangun aku ngomong ke mama ya hal-hal yang nggak masuk akal, misalnya Ma kita lagi diawasin, itu wifi-nya ada penyadapnya gitu. Tiba-tiba kamu ngomong gitu. Terus ngomong ayah tiriku jahat gitu, ayah tiri sebenarnya orang jahat gitu. Tapi mama nikah lagi? Iya mama nikah lagi. Itu kapan nikah lagi? Nikahnya pas aku SMP. Apa yang kamu rasakan pada saat mama kamu menikah lagi? Merasa ini sih tergantikan gitu, maksudnya
Jadinya kan mama tinggalnya sama ayah tirinya kan. Aku nggak mau gitu kalau misalnya ada ayah tiri dulu. Jadi tinggalnya aku sama kakek nenek gitu. Oke, kamu merasa di replace ya? Kamu merasa ada digantikan. Kamu merasa lost lagi di situ, kehilangan lagi di situ. Oke, nah itu menambah bebannya kamu. Betul. Tapi kamu cerita nggak sama mama? Enggak dong. Kan mama yang gitu maksudnya. Oke, kamu mau lihat mama bahagia tapi kamu nggak ceritain. Iya betul. Oke, jadi tambah lagi di situ dan itu di usia kamu remaja. Betul. Ya kan menstruasi di situ terjadi, puber di situ terjadi. Betul. Tuntutan di situ menambah. Jadi gini teman-teman, kamu ini nggak mengalami masalah apapun dalam rumah tangga, orang tua kamu, tapi kamu remaja. Hormon di tubuh kamu tuh naik turun gitu loh. Kenapa? Karena tadi kan masa remaja ini masa storm. Jadi masa yang namanya swing mood tuh bisa sangat luar biasa. Bisa tadi seneng tiba-tiba langsung gak kenapa-napa bisa begitu. Udah gitu kognitifnya atau proses berpikirnya itu juga berubah. Dia mudah mulai membandingkan antara satu teori dengan teori yang lain. Kemudian juga kalau remaja itu dia mulai tumbuhkan, kamu mulai gede kan. Nah ternyata pertumbuhan tulang-tulang itu melelahkan buat anak-anak remaja. Nah ditambah lagi remaja itu nggak bisa banget lepas sama lingkungan sosial, nggak bisa banget. Nah kamu nggak dapetin lingkungan sosial itu. Betul. Jadi pertambahan persoalan itu meningkat, padahal masalahnya sepele tadi. Tapi kamu nggak speak up, kamu nggak ngungkapin perasaan kamu, apa yang kamu rasakan, apa yang kamu sedihkan, kamu nggak berani ngomong karena kamu menahan, takut melukai orang lain. Efeknya seperti itu. Makanya speak up, jangan pernah diem perasaan itu. Kamu boleh kok, berhak untuk menyatakan apa yang kamu rasain gitu. Tapi kan sekarang kita bicara lalu ya. Artinya ini pembelajaran untuk orang tua atau ibu-ibu di depan sana yang nonton ini dan remaja semuanya yang menyaksikan ini, untuk kamu mengambil pembelajaran di sini. Jadi dari gambaran tadi saya menggambarkan ini, itu sangat dampaknya luar biasa ya teman-teman. Kalau kamu melakukan bullying untuk orang lain, jadi please stop bullying mulai hari ini. Kenapa? Karena dampaknya terhadap orang lain itu luar biasa. Cobalah untuk kamu bisa memahami perasaan orang lain kalau kamu yang digitukan oleh orang tersebut. Jadi mulai hari ini kita sama-sama yuk bilang stop bullying. Oke, terima kasih untuk konten kali ini dan semoga bisa menginspirasi semuanya buat teman-teman dan juga semua guru ya yang menyaksikan ini. Tolong untuk bisa diedukasi anak-anak murid tentang masalah bullying, itu dampak secara psikologisnya sangat luar biasa. Kalau kamu pernah mengalami masalah bullying, kamu silakan tulis di komen di bawah ini ya, di konten YouTube ini. Nah, kamu bisa menceritakan permasalahan kamu. Siapa tahu dengan menceritakan ini kamu bisa merasa lebih baik. Dan juga kalau kamu butuh layanan psikologi, langsung aja kamu ke IG Poppy Psikolog. Di sana ada psikolog-psikoklinis yang akan bisa membantu kamu secara online. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku dulu ingin menyakiti diri aku sendiri. Nah, bentuknya gimana? Pas Misalnya, di rumah sakit jiwa atau di rumah? Di rumah dan di rumah sakit jiwa. Misalnya naik ke kasur terus berusaha lompat, berusaha jedotin pala ke tembok. Jadi diikat di kasur gitu biar nggak sempat. Terus sampai dimasukin ke ruangan yang penuh busa, tahu nggak? Jadi tahu. Tembok atas bawah lantai itu busa semua, empuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, sadar nggak sih kalau banyak banget orang nih di luar sana yang lebih fokus untuk hal-hal rutinitas sehari-hari. Katakanlah bekerja, katakanlah mengurusi anak, katakanlah mengurusi rumah tangga secara fisik, rutinitas. Namun kerap mengabaikan untuk hal-hal yang berkaitan sama perasaan. Perasaan marah pada saat ada peristiwa yang tidak sesuai dengan harapannya ditahan. Pada saat kesel dengan ucapan seseorang ditahan. Kesel dengan anak ditahan. Kesel dengan suami atas sikap perilakunya ditahan. Kesel dengan tetangga ditahan. Kesel dengan tontonan TV ditahan. Di sini di backup oleh tenaga-tenaga ahli secara profesional, master-master psikolog di sini yang akan menghandle persoalan kamu dengan pengalaman-pengalaman tinggi dan expert di bidangnya. Dan ini bisa dilakukan secara online
tidak perlu bertatap muka, tapi bisa diselenggarakan secara online. Jadi privacy dan tidak ada satu orang pun yang tahu persoalan kamu. Kamu bisa sharing, curhat masalah kamu sehabis-habisnya, mungkin di dalam kamar tanpa ada orang yang tahu. Mungkin juga kamu bisa menceritakan di dalam mobil, atau mungkin kamu bisa menceritakan di tempat-tempat tersembunyi kamu untuk menceritakan perasaan kamu yang paling dalam yang udah tidak sanggup lagi kamu tahan. Hati-hati kalau kamu menahannya, itu bisa meledak di dalam pemikiran kamu, di dalam perasaan kamu. Maka berbagai macam kondisi akan muncul, sakit yang tidak selesai atau sembuh, bahkan pemikiran-pemikiran yang ditahan meledak, itu akan mengakibatkan berbagai macam gangguan lainnya. Oleh sebab itu segera kamu konsul kepada kami di sini di nomor di bawah ini. Saya dan teman-teman saya, kami siap membantu kamu, selalu ada untuk kamu. Jadi kamu tidak sendiri. Kami ada.